Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wassalaman ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan berpikir sederhana. Kita akan menggunakan logika sederhana untuk mematahkan framingan Ba'alwi atau para pendukungnya, mukibinnya, baik dari kalangan awam maupun ulama. Bagaimana framingan dan logika yang dibolak-baliknya itu? Kira-kira seperti ini. Ketika kita bicara Habib sebagai cucu Nabi atau keturunan Nabi, maka rumus pertama bagi mereka adalah bahwa Habib ini atau Ba'alwi ini 100% paten, dijamin, terpercaya, disegel keturunan Nabi. Ini yang menjadikan otak sulit berkembang, atau argumen apapun nantinya akan melebar kemana-mana. Jadi ketika kita bicara Habib, maka kita digiring untuk berbicara keaslian, berbicara keniscayaan, berbicara kenyataan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita bicara Habib Ba'alwi keturunan Nabi, maka sama saja kita berbicara Sayyidina Hasan dan Husain keturunan Nabi. Tidak ada beda. Ketika kita meragukan Hasan dan Husain, maka perlakuan kepada kita, pandangan kepada kita, dan cap-cap atau gelar-gelar kepada kita akan sama dengan gelar-gelar, cap-cap atau sebutan-sebutan kepada keluarga Ba'alwi. Inilah curangnya mereka atau cerdasnya mereka. Bagaimana melekatkan ini semua kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan paten. Sama seperti Hasan dan Husain atau keturunan Nabi sampai pada keluarga Ahmad bin Isa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orisinalitas, kepatenan, keaslian, keterjaminan, keabsahan, kesohihan keluarga besar Nabi sampai pada Ahmad bin Isa itu tidak diragukan lagi. Karena banyak nas-nas yang mendukungnya, mulai dari hadis-hadis Nabi, riwayat-riwayat para sahabat, dan lain-lain. Itu sudah jelas, tidak bisa dibantah lagi oleh siapapun, bahkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sekalipun. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani pun sudah memverifikasi, sudah meneliti hadis-hadis dan riwayat-riwayat kitab-kitab, bahwa nasab dari Isa Ar-Rumi, kemudian Muhammad An-Naqib, Ali Uraidi, Ja'far Shadiq, Muhammad Al-Baqir, kemudian Ali Zainal Abidin hingga Husain itu terverifikasi, sahih, diakui, paten. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Ba'alwi mempatenkan marganya juga seperti patennya nasab Isa Ar-Rumi sampai ke atas itu, sampai ke Hasan Husain. Tentu saja trik ini banyak mengelabui para mukibin, sehingga mereka akan menyamakan orang yang meragukan nasab Ba'alwi dengan orang yang meragukan keturunan Nabi Hasan dan Husain, Ali Ar-Uraidi, Ali Zainal Abidin, dan lain-lain. Apa konsekuensinya menyamakan itu? Artinya muncullah cap-cap tadi itu. Cap dajjal lah, cap kafir lah, cap tidak beriman lah, cap iblis lah, dan lain-lain yang seram-seram itu, yang dialamatkan kepada mereka yang memusuhi Hasan dan Husain, yang memusuhi Ali Zainal Abidin, yang membantai mereka dan lain sebagainya. Itu menyamakan itu loh yang bahaya itu.
yang serem itu. Masya Allah. Ini sebenarnya disebut kesalahan berpikir, iya, tetapi memang disengaja untuk berpikir seperti itu. Kasihan kepada orang-orang yang meragukan nasab Ba'alwi, serta merta dicap sebagai orang yang sama yang meragukan alan Nabi atau alun Nabi atau keluarga besar Nabi. Padahal sebenarnya tidak. Orang-orang kita, orang-orang yang meneliti nasab Ba'alwi, meragukan nasab Ba'alwi, itu memuliakan keluarga besar Nabi yang sahih, yang paten tadi. Dari Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Ali Al-Uraidi dan lain sebagainya, Ja'far Shadiq dan lain sebagainya, hingga ke Isa Ar-Rumi. Bahkan sampai keturunannya yang valid-valid itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Hasan Genggong, kemudian Terah-Terah Wali Songo, semua dimuliakan, semua diakui dan berbangga dengan mereka itu. Tetapi khusus untuk Ba'alwi ini ada keraguan. Karena dari hasil penelitian kitab nasabnya tidak nyambung, kitab sejarahnya pun tidak nyambung, ditinjau dari segi filologi juga tidak nyambung, dan ditinjau dari segi DNA pun tidak nyambung. Sehingga fix ini bisa dikatakan tidak asli. Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Ahmad. Ini kita bukan masalah like or atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustadz siapa? Nur Fadli. Turbagus Nur Fadli ini berhasil dengan susah payah menyusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW, bukan dari Ba'alawi. Nah, kata kunci yang dipakai tidak asli inilah yang menjadikan pembeda antara yang asli dari Isa Ar-Rumi ke atas ke Hasan dan Husain, dan dari Ubaidillah hingga ke bawah Bahar bin Smith. Itu beda. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan bedanya ini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Banti dan seluruh warga muslimin Indonesia yang meragukan keasliannya ini berbeda dengan mereka yang kekeh dengan keasliannya Ba'alwi. Sehingga mereka yang meragukan Ba'alwi itu berarti meragukan keturunan Nabi. Tetapi bagi kita meragukan Ba'alwi bukan berarti meragukan keturunan Nabi. Karena Ba'alwi ini harus diuji dulu. Contoh sederhana begini. Di Indonesia banyak beredar nabi-nabi palsu. Contoh misal Ahmad Musadek yang dulu tenar itu. Di sini akan ada dua sudut pandang. Yang menyatakan Musadek itu nabi asli, yang yakin percaya kekeh Musadek itu nabi asli, dan yang kedua yang memang benar-benar tidak percaya Musadek itu nabi asli, yang secara gamblang nyata Musadek itu nabi palsu. Maka argumen-argumen mereka yang meyakini Ahmad Musadek ini nabi asli, walaupun berbagai data, berbagai keterangan menyatakan dia palsu, dia akan mengatakan kurang lebih begini. Yang mengingkari adanya nabi itu kafir. Orang-orang yang tidak mengakui Nabi Musadek sebagai nabi itu tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang ingkar kepada nabi berarti sudah lepas imannya. Mereka adalah kafirin, mereka adalah dajjal, mereka adalah iblis-iblis yang akan menghancurkan agama ini. Itu yang menyebabkan mereka berani mengkafir-kafirkan, mendajjal-dajjalkan, mengiblis-ibliskan, marah semarah-marahnya atas nama agama Islam ini. Kenapa? Karena keyakinan mereka sudah 100% Musadek itu nabi asli.
Kita lihat bahwa di sini mereka jelas-jelas menggunakan dalil dan ayat terhadap Nabi yang asli, pandangan terhadap Nabi yang asli atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dicangkokkan persis untuk menghajar mereka yang mengingkari Nabi Musaddiq. Inilah penyalahgunaan dalil dan pandangan yang seharusnya diterapkan pada yang asli, tetapi kemudian digunakan pada yang palsu demi menyamakan atau membela yang palsu itu tanpa mau meneliti lagi. Padahal jika mereka mau meneliti, niscaya tidak akan keluar kata-kata hujatan dan sumpah serapah seperti itu. Justru mereka akan menyadari kekeliruan berfikirnya. Seperti itulah Ba'alwi menggunakan dalil-dalil dan pandangan untuk keluarga Nabi yang asli, Hasan dan Husain dan seterusnya, dicangkokkan, dimirip-miripkan, disamakan dengan dalil-dalil untuk mereka. Berbeda dengan orang yang tidak meyakini Musaddiq itu nabi, maka dengan entengnya dia akan mengatakan itu palsu, itu tidak terverifikasi, jangan mau dibohongi, harus melakukan penelitian dulu, harus menggunakan akal sehat, akal waras, harus ada bukti-bukti tertulisnya, sejarahnya, nas-nasnya, dalil-dalilnya, argumentasinya harus kuat, harus ada tesnya, dan seterusnya yang meyakinkan orang lain bahwa Musaddiq ini bukan nabi, dan berhasil dibongkar. Dan dengan keyakinannya itu, maka dia berbicara selantang itu, seberani itu, dan didasari oleh keinginan menegakkan ajaran agama Islam ini. Itulah pandangan dari kubu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tetapi mereka yang meyakini Musaddiq itu nabi asli, maka mereka akan mencap pandangan kubu yang mengingkari Nabi Musaddiq ini sebagai pandangan merusak Islam, memecah belah umat, menyesatkan masyarakat dan lain-lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka cara pandang seperti inilah yang menjadikan umat ini tidak bisa berpikir, karena sudah dikunci tadi, kami asli, kami 100%, kami paten. Maka jalan satu-satunya bagi muslimin yang waras adalah membongkar otaknya itu supaya tidak terkungkung lagi, membebaskan pemikirannya itu supaya bisa meneliti secara terbuka sesuai dengan keilmuannya. Dan kemudian di situ ada proses meneliti, mengobservasi dan menentukan pilihan. Barulah dia akan terbebas dari doktrin-doktrin seperti itu. Tetapi ketika otaknya masih diserahkan sepenuhnya pada doktrin yang di atasnya itu, entah gurunya, entah seniornya, maka dia selamanya akan berpikiran seperti itu, bahwa ini paten, ini asli, tidak bisa diganggu gugat lagi. Tetapi ternyata di luar sana sudah terbuka penelitiannya, sudah terbuka argumentasinya, bahwa kita dimungkinkan untuk meneliti kembali, untuk menelaah kembali, dan untuk memutuskan kembali apakah benar ini dzurriyyah Nabi ataukah bukan. Begitulah kira-kira. Maka apa yang menjadi keyakinan para ulama-ulama, termasuk di dalamnya Buya Ar-Razi, termasuk di dalamnya Buya Muhyiddin dan buya-buya lainnya yang mempatenkan Ba'alwi ini sebagai keturunan Nabi, maka mereka akan berpikiran seperti itu. Jadi kalau kita ini kurang ajar sama mereka, takutnya Rasulullah murka sama kita. Dan yang paling berat, bahwa nasab Nabi ini adalah pencirian Imam Mahdi. Maka ciri-ciri pengikut Dajjal di akhir zaman ini tidak percaya Habib, bahwa mereka keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka antum yang cinta dengan Habib Rizik, saya juga cinta Habib Rizik. Antum yang cinta Habib Jindan, saya juga cinta Habib Jindan. Apalagi guru-guru mereka, Al-Habib Omar, ya, ada di Jawa Timur, Habib Taufik. Tetapi ketika cap paten itu, segel itu mulai dilepaskan, maka mereka akan terbuka. Mudah-mudahan usaha-usaha kita ini adalah membuka jalan kepada mereka untuk berpikir lagi, untuk menelaah kembali dalil-dalil yang disodorkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.